masih memuji Tuhan, kita angkat pujian kepada Tuhan. Jagalah hatimu. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Lagi. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Halo adik-adik. Nah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Saatnya kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, Tante mau ngajak adik-adik semuanya untuk berdoa bersama-sama Tante. Nah, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan pada saat ini kami boleh ada, itu semua karena berkat-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, kami juga akan mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati firman-Mu menjadi pelita bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Nah, tidak terasa ya kita sudah memasuki bulan Desember nih. Nah, tahun ini mungkin adalah tahun yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, tapi itu tidak mengurangi rasa kita untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Nah, hari ini Tante mau cerita tentang kuasa si pengintip. Nah, kira-kira adik tahu nggak siapa pengintip itu? Kita mau lihat sama-sama ya. Ditonton loh. Oke adik-adik, Tante mau cerita tentang kuasa si pengintip tadi. Jadi, ada sebuah kisah dari dua orang pemuda. Nah, si kakak ini setiap harinya pekerjaannya adalah sebagai petani. Dan si adik setiap harinya sebagai gembala ternak. Entah kenapa, si kakak marah kepada adiknya, marah sekali. Padahal adiknya tidak melakukan kesalahan apa-apa kepada kakaknya. Si kakak tidak sadar, ternyata sudah diintip. Siapa yang intip ya? Ih, takut. Sebenarnya si kakak sudah tahu siapa yang mengintipnya. Tapi dibiarkannya yang mengintip tersebut berkuasa atas dirinya. Si kakak tidak berteriak minta tolong. Si kakak diam saja. Si tukang intip tertawa kesenangan karena telah mendapatkan sasarannya dan hendak melakukan yang jahat sesukanya terhadap si kakak. Ih, siapa ya dia yang suka mengintip si kakak? Singkat cerita adik-adik, entah ada angin apa, entah salah makan apa, si kakak tiba-tiba mengajak adiknya pergi ke suatu tempat dengan rencana jahatnya dari ide si pengintip tadi. Kemudian si adik mengiyakan ajakan kakaknya tadi tanpa ada gerak-gerik yang mencurigakan terhadap kakaknya. Sambil mereka berjalan ke suatu tempat, si kakak pun membunuh adiknya dengan batu dipukulkan ke kepala adiknya. Adiknya pun rebah dan tidak bernyawa. Ya ampun adik-adik, jahat banget ya perbuatan kakaknya. Masa tega sih membunuh adiknya sendiri? Jahat. Jadi adik-adik, si tukang intip itu adalah iblis. Dia adalah
pendosa yang tugasnya menggoda setiap manusia untuk melakukan dosa. Contohnya, mencuri, membunuh, berbohong, dan lain-lain. Yang menjadi target si iblis kepada kita yang berniat untuk berkuasa atas kita dan menjadikan kita sebagai pengikutnya yang nantinya akan masuk neraka. Nah, adik-adik mau masuk neraka enggak? Tentu tidak, bukan? Di neraka itu panas, sangat panas. Penyiksaan yang kekal setiap harinya. Siapakah kakak yang dikuasai oleh dosa tersebut, adik-adik? Nah, kalian pasti sudah tahu. Ya, dia adalah Kain dan adiknya adalah Habel. Tentu adik-adik tahu kan apa yang membuat Kain marah kepada adiknya dan membunuh adiknya. Ternyata persembahan Kain itu yang berupa hasil tani tidak diterima oleh Tuhan. Sedangkan adiknya Habel mempersembahkan ternak kambing dombanya itu diterima oleh Tuhan. Nah, pada zaman dahulu, tanda diterima atau tidak diterima persembahannya oleh Tuhan adalah ketika asap dari bakaran itu tidak lurus naik ke atas, artinya persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Tapi kalau asap dari persembahan tersebut lurus, artinya diterima oleh Tuhan. Jadi seharusnya Kain, jika tahu persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, harusnya Kain memperbaiki dirinya, melihat apa yang seharusnya diperbaiki, supaya kelak jika Kain mempersembahkan hasil taninya, persembahan Kain diterima oleh Tuhan. Tapi bukannya memperbaiki diri, Kain malah marah. Dan amarahnya sangat menguasainya dan membuat Kain membunuh adiknya sendiri. Adik-adik, jika dirimu bersalah di hadapan Tuhan, cepat-cepatlah bertobat sebelum iblis mengintip dan berkuasa atas dirimu. Nah, adik-adik, sekali lagi Tante mau ingatkan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Oke adik-adik, semangat! Oke adik-adik, itu saja dari Tante. Semoga memberkati kita semua ya. Stay healthy, stay safe, dan tetap kuat di dalam Tuhan. Dadah, God bless you.